Untuk soal pilihan ganda, yang pertama, KPK dari 12 dan 30 adalah di sini kita akan menggunakan tiga cara ya. Pertama menggunakan kelipatan. Kelipatan 12 itu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Jadi kalau kelipatan itu kalian tambahkan saja, misalkan 12 ya. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 12, 36. Seperti itu kalau kelipatan. Nah, untuk kelipatan 30 sama 30, 60, 90. Nah, kalian bisa fokus ya. Fokus yang ke angka merah. Di merah ini terdapat 2 ya. Jadi ada 60 ya dua-duanya. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Jadi opsinya adalah yang C. Mari kita lanjut lagi menggunakan cara yang pohon faktor. Yang pertama 12. 12 dibagi dengan 2 itu hasilnya 6. 6 bisa dibagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. Nah, 3 ini udah bilangan prima. Maka kita coba lagi untuk yang 30. 30 dibagi 2 itu 15 ya. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita naikkan lagi jadi 3 ya. Jadi 3 hasilnya 15 ya. Jadi 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 kuadrat dikali 3. Untuk yang 30, 2 dikali 3 dikali 5. Oke, selanjutnya ya. Maka di sini kita akan pilih ya yang sama bilangannya ya atau basisnya, tapi pangkatnya yang terbesar. Pangkat yang terbesar adalah 2 pangkat 2 ya kalau untuk 2 ya. Selanjutnya yang 3. 3 juga sama ya. Sama, oke. Selanjutnya kalau KPK itu cari basis yang sama tapi pangkat yang terbesar dan ambil yang berbeda ya. Jadi kan 3 sama 5 diambil ya. Jadi 4 dikali 15 sama dengan 60. Nah, jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Ini cara kedua. Kita akan menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, untuk 12, ini untuk 30. Mari kita coba dibagi dengan 2 ya. Dibagi 2, 12 bagi 2 itu 6. 30 bagi 2 itu 15 ya. Sekarang coba dibagi 3. Kalau dibagi 3, maka 6 dibagi 3 itu 2, 15 dibagi 3, 5 ya. Sekarang kita coba mau bagi yang kiri atau yang kanan dulu ya. Sekarang kita bagi yang kiri sekarang. Jadi 2 dibagi 2 itu 1. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan ya. Jadi tetap 5. Setelah itu, karena yang kiri sudah angka 1, maka yang kanan juga harus angka 1. Tentu dibagi dengan 5 ya. Jadi 5 dibagi 5, 1. Dan satunya ini turun ya. Dan 5 bagi 5 sama dengan 1. Karena kedua ruas udah 1 ya, maka kita akan ambil yang 2 kali 2 sama 3 dikali 5. Jadi kalau KPK ini diambil seluruhnya ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 15 sama dengan 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Seperti itu. Untuk nomor 2, FPB dari 28, 84 dan 96 adalah yang pertama, kita menggunakan pohon faktor ya. 28 dibagi 2 itu hasilnya 14. 14 dibagi 2 itu hasilnya 7. 7 udah termasuk bilangan prima, maka kita buat 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Untuk yang 84 bisa dibagi 2, maka hasilnya 42. 42 dibagi 2, maka hasilnya 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, maka kita akan naikkan lagi menjadi 21 dibagi 3. Hasilnya adalah 7. Jadi 84 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Atau 84 juga sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Untuk yang 96, kita bisa bagi 2 ya, hasilnya 48. 48 bisa dibagi 2, bisa hasilnya 24. 24 masih bisa dibagi 2 lagi ya. Hasilnya 12. 12 bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 6 ya. 6 bisa dibagi 2 lagi, bisa hasilnya 3. Maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3. Untuk FPB, cari pangkat yang sama ya, basis yang sama, pangkat yang terkecil ya. 2-nya pangkat 2, 2-nya pangkat 2, 2-nya pangkat 5. Ambil yang 2 pangkat 2-nya ya. Sekarang itu
Yang sama ada lagi nggak? 7. 7 di sini nggak ada 7 ya. Berarti udah doang ya. 2 pangkat 2 aja karena 3 juga nggak ada di yang 28 sama 90 96 ada ya. Jadi kita ambil yang sama saja. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 28, 84 dan 96 adalah 4 atau option yang B ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3, jika KPK dari bilangan A dan B adalah 140, maka di antara pasangan bilangan A dan B berikut yang memenuhi adalah, kita akan mencoba satu-satu ya. 14 bisa dibagi 2, hasilnya 7. Sekarang yang 35 bisa dibagi dengan 5 ya. Hasilnya 7 juga. Selanjutnya kita faktorisasi prima dari 14 sama dengan 2 dikali 7. Untuk 35 sama dengan 5 dikali 7. Jadi KPK-nya berapa? KPK-nya karena ini angkanya ada yang sama ya, berarti 7 dikali 2 ambil yang berbeda, dan dikali 5 ambil yang berbeda juga. Sama dengan 14 dikali 5 sama dengan 70. Yang tanyakan adalah kedua bilangan ini KPK-nya adalah 140. Jadi yang A ini tidak termasuk ya. Mari kita coba yang B. Untuk yang 21 bisa dibagi dengan 3 ya. Hasilnya 7. Nah, udah nih yang 21. Sekarang yang 70. 70 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 35. 35 ini tadi 5 bagi 5 hasilnya 7. Nah, jadi faktorisasi prima dari 21 sama dengan 3 dikali 7. Untuk yang 70 sama dengan 2 dikali 5 dikali 7. Nah, jadi kita karena KPK ini cari yang sama dan ambil basis yang berbeda. Maka 7 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 14 dikali 5. Hasilnya 210. Nah, malah yang B ini adalah kelebihan ya, bukan 140. Mari kita coba yang C. 28 bisa dibagi 2, maka hasilnya 14. 14 bisa dibagi 2, hasilnya 7 ya. Selanjutnya yang 10 bisa dibagi 2, hasilnya 5. Nah, untuk faktorisasi primanya dari 28 dan 10 itu 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 4 dikali 35 sama dengan 140. Jadi KPK dari 28 dan 10 adalah 140 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Mari kita lanjut lagi ke nomor 4. Jika FPB dari bilangan C dan D adalah 12, maka di antara pasangan bilangan C dan D berikut yang memenuhi adalah. Nah, di sini kita akan mencoba-coba ya. Jadi ntar dari A kita coba ke D ya. Oke? Seperti itu. Jadi 104 dibagi dengan 2, hasilnya 52. 52 masih bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 26. 26 masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 13. Nah, 13 udah bilangan prima, maka kita stop sampai sini ya. Jadi 104 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 13 ya. Ya, ingat yang merah yang diambilnya. Setelah itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 13 ya, karena 2-nya ada 3 kali ya untuk operasi perkalian. Selanjutnya yang 80 bisa dibagi 2, maka hasilnya 40. 40 bisa dibagi 2, maka hasilnya 20. 20 bisa dibagi 2 lagi, maka hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2 lagi, maka hasilnya 5 ya. Nah, jadi 80 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 4 dikali 5. Kalau KPK, ini FEB ya, maaf, ini FEB, maka cari yang pangkat terkecil tapi basisnya sama. Nah, 2 ini sama ya basisnya. FPB-nya ambil yang pangkat terkecil, maka 2 pangkat 3 ya. Jadi 13 sama 15 ini nggak termasuk ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi FPB dari 104 dan 80 adalah 8. Ini harus 12, ternyata bukan ya yang A. Bukan. Sekarang selanjutnya kita coba yang D. Kita coba yang D ya. 108 bisa dibagi 2, hasilnya 54. 54 bisa dibagi 2, maka hasilnya 27. 27 bisa dibagi 2, tidak bisa ya. Maka 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9. 9 bisa dibagi dengan 3. 9 bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi hasilnya 3 seperti ini ya. Oke. Jadi 108 sama dengan 2 kali 2 kali 2
dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang 120 ya. 120 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 60. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 15. 15 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Ntar nanti 7,5. Maka kita bagi dengan 3. Maka hasilnya 5 ya. Oke, jadi 120 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali dengan 5. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Karena FPB ya, basisnya 2 sama 2, 3 sama 3 ya. Cari yang sama dulu ya. Setelah itu ambil pangkat yang terkecil. Yang pangkat yang terkecil mana? Yang 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3, tentu ambil yang 2 pangkat 2 ya. Dikali dengan 3 sama dengan 4 dikali 3, hasilnya 12. Jadi FPB dari 108 dan 120 adalah 12. Ternyata yang benar adalah yang D ya, untuk bilangan C dan D. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 5. Oh, nomor 5 tidak ada ya, berarti ke soal uraian. Pertama, pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah beberapa hari, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Jika ada bersamaan, kalian ingat ya, ini menggunakan KPK. Ini adalah salah satu kunci soal cerita untuk KPK ya, ciri-cirinya. Oke, diketahui Vera 12 hari sekali ya. Untuk Veronica 14 hari sekali belanjanya. Yang ditanyakan adalah Vera dan Veronica belanja bersama lagi. Nah, ini katanya harus KPK berarti, karena bersama. Dijawab, pernyataan bersama menyatakan untuk KPK ya. 12 bisa dibagi dengan 2 ya. Hasilnya 6. 6 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 3. Jadi 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 14 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 7. Jadi 14 sama dengan 2 dikali 7. Karena ini KPK, maka ambil pangkat yang terbesar dan basis yang berbeda ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 4 dikali 21, hasilnya 48. Jadi Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di pasar swalayan tersebut adalah 84 hari. Oke. Selanjutnya, nomor 2, pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Nah, ini ada kata KPK ya, bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Untuk lampu merahnya 5 detik ya, untuk lampu kuningnya 4 detik, untuk lampu hijaunya 8 detik. Yang tanyakan ketiga lampu hijau itu menyala bersamaan. Nah, bersamaan lagi berarti menggunakan KPK. Dijawab, pernyataan bersamaan menyatakan untuk KPK ya. 5 itu berarti cuma 5 sama dengan 5 ya. 4 itu dibagi 2 dengan 2, maka 4 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Untuk 8 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 4. 4 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 2 ya. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Oke, setelah itu karena ini KPK, cari pangkat yang terbesar ya untuk basis yang sama dan yang berbeda. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 8 dikali 5. Maka hasilnya 40. Jadi ketiga lampu itu menyala bersamaan adalah 40 detik ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut yang A 12 dan 28. Untuk B 25 dan 25 ya. Kalau 25 dan 25 ini tentu hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. Untuk yang A 12 dibagi dengan 2, maka hasilnya 6. 6 dibagi dengan 2, maka hasilnya 3. Jadi 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 ya. Nah, tadi maaf untuk yang B ini, kalau jika 25 dan 25 ini maka hasilnya 25 ya untuk KPK-nya. Jadi
Kita lanjut lagi ya. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 28 bisa dibagi dengan 2 ya, maksudnya. Ini 2 ya. Ini ada kesalahan tulis. Dibagi dengan 2, hasilnya 14. 14 dibagi 2 lagi, maka hasilnya 7 ya. Oke. Jadi 28 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Maka KPK-nya adalah ambil pangkatnya yang sama ya. Ambil pangkatnya yang terbesar ya, dengan basis yang sama. Jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7, sama dengan 4 dikali 21, hasilnya 84. Nah, jadi KPK dari 12 dan 28 adalah 84 ya. Selanjutnya yang B, 25 dengan 25, KPK-nya adalah 25. Jadi kalau ada bilangan yang sama, maka KPK-nya adalah bilangan itu ya. Untuk yang C, 16. 16 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 8. 8 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 4. 4 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 2 ya. Jadi 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, untuk yang 24 itu bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 12. 12 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 6. 6 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 3. Jadi 24 ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Untuk yang 36 ya, ternyata masih ada ya. Nah, untuk yang 36 sendiri, ini masih ada kesalahan berarti ya. Oke, ini benar habis ini. Nah, ini untuk yang 36 ya. 36 berarti dibagi 2, maka hasilnya 3 28 ya, 28. 28 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya berapa? 14 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 7. Jadi 36 ini ya. 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 3 dikali dengan 7 ya. Nah, untuk KPK-nya cari pangkat yang terbesar. Yang pangkat terbesarnya untuk 2, basisnya 2 itu 20, 2 pangkat 4 ya. Dikali dengan 3 dikali dengan 7 ya. Jadi 16 dikali dengan 21. KPK-nya berapa? Maka kita hitung ya. 16 dikali dengan 21. Jadi 16 ya. 32 ya. Jadi 336. Nah, 336 KPK dari 16, 24 dan 36. Oke. Yang ini salah ya. Mari kita selanjutnya yang D. Yang D itu 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Menggunakan yang ini ya. Selanjutnya yang 48. 48 ini 2 bisa dibagi dengan 2 ya. Hasilnya 24 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 12. 12 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 6. 6 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 3 ya. Selanjutnya 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 3 ya. Untuk yang 72 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 36. 36 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 18. 18 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 9. 9 bisa dibagi dengan 3, maka hasilnya 3. Jadi 72 ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. KPK-nya berapa? KPK-nya karena 2-nya pangkat yang terbesar adalah 4, maka 2 pangkat 4 ya. Dikali dengan 3-nya yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Ya, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2 sama dengan 144 ya. Seperti itu. 4. Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Yang A itu 36 dan 48. Pembahasannya, 36 bisa dibagi 2 ya. Jadi 18. Nah, 18 juga bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 9. 9 bisa dibagi dengan 2? Bisa, tapi koma-komaan ya. Maka kita naikkan lagi menjadi dengan 3 karena harus bilangan bulat ya. Maka hasilnya
3 ya. Nah, berarti 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang yang 48. 48 dibagi 2, maka hasilnya 24. 24 bagi 2, maka hasilnya 12. 12 dibagi 2, maka hasilnya 6 ya. 6 masih bisa dibagi 2, maka hasilnya 3. Jadi 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, seperti itu. Karena ini FPB, maka kalian lihat mana basisnya yang sama. Basisnya yang sama 2 ya, basisnya sama. Terus sama basisnya yang 3 ya. Cari pangkatnya yang terkecil. Yang terkecil ini 2 pangkat 2 ya, sama 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3, maka FPB-nya 12 ya. Jadi FPB dari 36 dan 48 adalah 12 seperti itu. Untuk yang B 24 dan 72. 24 bisa dibagi 2 ya. Maka hasilnya 12. 12 masih bisa dibagi 2. Maka hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2 lagi. Maka hasilnya 3 ya. Jadi 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 72 masih bisa dibagi 2 ya. Maka hasilnya 36. 36 masih bisa dibagi 2. Maka hasilnya 18. 18 masih bisa dibagi 2. Maka hasilnya 9. 9 bisa dibagi dengan 3. Maka hasilnya 3. Jadi 72 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3. Maka hasilnya FPB-nya 24. Jadi FPB dari 24 dan 72 adalah 24 ya. Oke, selanjutnya yang C. Kita udah dapat ya faktorisasi prima dari 24 itu 2 kali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Kita bisa menggunakan yang pohon faktor dari yang B ya. Selanjutnya faktorisasi prima dari 36 juga sudah ada ya di bagian A. Maka kita lihat 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk faktorisasi prima dari 72 bisa kita menggunakan yang B ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Karena pangkat yang terkecil dari basisnya 2 adalah 2 pangkat 2 ya. Sekarang untuk basis yang 3 ini yang paling kecil adalah 3 doang ya. Jadi sama dengan 4 dikali 3. Maka FPB-nya adalah 12. Jadi FPB dari 24, 36, dan 72 adalah 12. Sekarang yang D. Ini ada 4 bilangan ya yang D. 15 itu bisa dibagi dengan 3 dikali dengan 5 ya. Selanjutnya jadi 15 sama dengan 3 dikali 5. Untuk 30 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 15. Dibagi dengan 3, maka hasilnya 5. Jadi 30 ini sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Untuk 60 bisa dibagi 2, maka hasilnya 30 ya. 30 bisa dibagi 2, maka hasilnya 15. 15 masih bisa dibagi 3, maka hasilnya 5. Jadi 60 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 ya. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Untuk yang 105 dibagi 3, maka hasilnya 35. Dibagi dengan 5, maka hasilnya 7. Jadi 105 sama dengan 3 dikali 5 dikali 7. FPB-nya sama dengan 3 dikali 5. Karena yang sama dan basisnya yang terkecil adalah 3 dikali 5 ya. Sama dengan 15. Seperti itu. Jadi FPB dari 15, 30, 60, dan 105 adalah 15. Selanjutnya yang nomor 5. Apakah 480 adalah KPK dari 120 dan 160? Jelaskan. Pembahasannya 120 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 60. 60 bisa dibagi 2, maka hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, maka hasilnya 15. 15 bisa dibagi dengan 3, maka hasilnya 5 ya. Maka 120 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Untuk yang 160, nah 160 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 80. Bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 40.
bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 20. 20 masih bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 10. 10 juga masih bisa dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya 5. Jadi 160 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 5 ya. KPK-nya ya, ingat ya, KPK-nya. KPK sama dengan berapa? Basis 2-nya, yang pangkat terbesarnya 5 ya. Jadi 2 pangkat 5. Ambil yang berbedanya 3 ya. Yang sama lagi ternyata ada 5 ya. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 32 dikali 15. Maka hasilnya 480. Nah pertanyaannya, apakah 480 adalah KPK dari 120 dan 160? Jawabannya benar ya. Jadi benar KPK dari 120 dan 160 adalah 480 seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Apakah 20 adalah FPB dari 120 dan 160? Jelaskan. Pembahasannya, mari kita buktikan. 120 menggunakan pohon faktor. Dibagi dengan 2, maka hasilnya 60. Dibagi dengan 2 lagi, maka hasilnya 30. Dibagi dengan 2 lagi, maka hasilnya 15. 15 dibagi dengan 3, maka hasilnya 5. Jadi 120, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Untuk 160 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 80, bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 40, bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 20, bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 10. Dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya 5. Jadi 160 ini sama dengan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali 5 ya. Nah, karena ini FPB, maka cari basis yang sama, pangkat terkecil. Nah, basis yang samanya kan 2 ya basisnya. Pangkat terkecilnya berapa? 2 pangkat 3 ya. Untuk basis sama yang lain ada berapa? 5 ya. Basis sama yang lain ada 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 5 sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi yang benar FPB dari 120 dan 160 adalah 40 ya. Bukan 20 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 7. Ibu Mona memiliki kelinci sebanyak 80 ekor. Ia ingin membagi kelinci tersebut dalam beberapa kandang. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyaknya kelinci dengan banyak kandang. Nah, ingat ya. Di sini setiap kandang adalah hasil bagi banyaknya kelinci. Jadi banyak kelinci dibagi dengan banyak kandang, maka itu setiap kandangnya ada kelincinya berapa, seperti itu. Untuk pembahasannya, A. Berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona untuk mencari faktor dari 80, kita cari perkalian suatu bilangan yang menghasilkan 80, yaitu 1 dikali 80, 2 dikali 40 ya, supaya menghasilkan 80. 4 dikali 20 untuk menghasilkan 80 ya, benar ya. 5 dikali 16, 8 dikali 10. Jadi faktor dari 80 ada 10 bilangan ya, 10 bilangan. Ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Sebisa mungkin ini bersusun dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Oke, seperti itu. Sehingga banyak kandang yang dibuat Ibu Mona adalah berapa? 10 kandang ya. 10 kandang, seperti itu. Oke, yang B. Berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Pembahasan ya. Banyak kelinci, kalian bisa lihat dari soal. Banyak kelinci adalah setiap kandang. Tadi setiap kandangnya berapa? 10. Dibagi dengan banyaknya kandang. Oke. Maka 80 ekor dibagi dengan 10 ya. Karena ini rumusnya banyaknya kelinci dibagi dengan banyaknya kandang. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya 8 ekor. Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu. Oke, iya. 8 merupakan faktor dari 80 karena 80 habis dibagi oleh 8. Yaitu 80 dibagi 8 sama dengan 10. Nah, ini ada yang perlu kalian ingat. Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan positif yang habis membagi bilangan tersebut ya. Misalkan 10 dibagi dengan 2, maka faktornya 5 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 8.
Diberikan bilangan 37, 41, dan 51. Yang A, tentukan faktor dan faktor prima bilangan tersebut. Jadi beda ya antara faktor dengan faktor prima. Apa bedanya? Mari kita lihat. Untuk pembahasannya, yang A, faktor dari 37 adalah 1 dikali 37 ya. Selanjutnya, jadi faktornya faktor 37 adalah 1 dan 3. Untuk 41 sama dengan 1 dikali 41. Jadi faktornya dari 41 adalah 1 dan 41. Sekarang 51 sama dengan 5 dikali 51. Sama juga kayak 3 dikali 17. Jadi faktor 51, 1, 3, 17, 51. Untuk faktor prima itu 37 sama dengan 37. Faktor primanya jadinya 37. 41 sama dengan 41. Faktor primanya 47. Ya. Untuk 51 sama dengan 51. Faktor primanya 51. Seperti itu ya. Jadi bedanya. Oke. Yang B, apa berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Jelaskan. Berbeda sebab faktor adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis. Contohnya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maksudnya gimana? Misalkan 12 dibagi dengan 1 maka hasilnya 12 ya. Tanpa sisa. Berbeda dengan jika 12 dibagi dengan 5 itu maka hasilnya 2 dengan sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 2. Kalau kalian bingung misalkan 12 ya. Ini 5. 5 supaya mendekati 12 itu dikali dengan 2 ya. 10 maka sisanya berapa? 2. Nah, si 2 ini nantinya yang sisanya ini ya. Jadi tidak boleh ada sisa. Seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, sedangkan faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Di mana bilangan yang hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima antara lain 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19. Dan seterusnya ya. Contoh faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3 ya, seperti itu. Selanjutnya, 9 diberikan bilangan 30 dan 60. Yang A, tentukan faktor-faktor kedua bilangan tersebut. Pembahasan faktornya 30 itu 1 dikali 3, 2 dikali 15, 3 dikali 10, 5 dikali 6. Jadi faktornya 30 itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 6 kali 10 kali 15 kali 30. Nah, bukan kali 30 ya, 30 maksudnya, maaf. Kalau kalian bingung mencari faktor-faktor, kalian bisa menggunakan gini. 30 bisa dibagi dengan 1 ya, maka hasilnya 30. Karena 30 ini tanpa sisa ya. Misalkan 30 dibagi 2 juga, itu hasilnya 15 ya. Kalian bisa ngambil dari sini. Yang ini dan hasilnya yang ini ya. Untuk faktornya. Selanjutnya 60 sama dengan 1 dikali 60, 2 dikali 30, 3 dikali 20, 4 dikali 15, 5 dikali 12, 6 dikali 10. Jadi faktor 60 itu sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 12, 15, 20, 30, 60. Ini jangan lupa koma ya. Seperti itu. Untuk yang B, apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Sebutkan. Pertama kita hapus terlebih dahulu ya, karena menghalangkan. Yang B, faktor dari 30 dan 60 ada yang sama, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 ya. Kalian bisa cek di sini ya. Oke. Selanjutnya, yang C, faktor prima yang sama dari faktor 30 dan 60 adalah 2, 3, dan 5. Seperti itu. Selanjutnya 10. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Jansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama. Jadi hari Sabtunya mereka pergi bersama-sama ya. Setelah beberapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi. Pada hari apakah itu? Oke, pembahasannya diketahui Yanto itu 4 hari sekali, Yansen 5 hari sekali, dan Yanwar 6 hari sekali. Pergi bersama-samanya di hari Sabtu. Yang ditanyakan adalah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi. Nah, di sini ada kata bersama-sama lagi di
warnakan merah ya. Kalau bersama-sama lagi itu masuk ciri-ciri soal cerita dari KPK. Nah, tanyakan lagi yang kedua, pada hari apakah itu? Dijawab, pertanyaan bersama-sama menyatakan untuk KPK. Kita buat ya, menggunakan pohon faktornya. 4 dibagi dengan 2 maka menghasilkan 2. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 5, maka 5 sama dengan 5. Untuk 6 bisa dibagi dengan 2 maka hasilnya 3. Jadi 6 sama dengan 2 dikali 3. Untuk KPK, cari pangkat yang terbesar dari basis yang sama, terus ambil yang berbeda. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ya. Sama dengan 4 dikali 15, jadi KPK-nya adalah 60. Jadi mereka akan bertemu setelah 60 hari. Untuk hari bertemu, pertama kali mereka bertemu pada hari Sabtu ya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan 1 hari sama dengan 1/7 minggu ya. Karena ini 60 hari, maka 60 dikali 1/7 dikali 60. Sama dengan 8 minggu sisa 4 hari. Maksudnya gimana sih kok 8 minggu sisa 4 hari? Kalau kalian buat menggunakan pembagian seperti ini ya, pembagian dengan akar, 60 dibagi dengan 7 ya. 7 supaya 60 ini berarti dikali dengan 5, maka hasilnya 56. Kalau dikurang maka sisanya berapa? 4. Nah, ini sisanya namanya ya. Sisa 4 hari seperti itu. Sehingga 8 minggu lagi hari Sabtu ya. Sisa 4 hari berarti karena ini hari Sabtu, kita buat ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi Yanto, Yansen, dan Yanwar akan berenang bersama-sama lagi 60 hari lagi pada hari Rabu seperti itu. Selanjutnya nomor 11. Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina meminum segelas air. Rini meminum air setiap 60 menit dan Reni meminum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama-sama pada jam 8 pagi, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Oke, pembahasannya diketahui Rina 45 menit, Rini 60 menit, dan Reni 90 menit. Minum bersama-sama pada pukul 8 pagi ya. Yang ditanyakan adalah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi. Kata bersama lagi merupakan ciri dari soal cerita KPK ya. Yang pertanyaan kedua, jam berapakah itu? Dijawab, pertanyaan bersama menyatakan untuk KPK. Sekarang kita buat pohon faktornya. 45 dibagi dengan 3 maka hasilnya 15. Dibagi dengan 3 maka hasilnya 5 ya. Maka 45 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Untuk 60 dibagi 2 maka hasilnya 30. Dibagi 2 maka hasilnya 15. Dibagi 2 maka dibagi 3 ya maaf. Hasilnya 5. Maka 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Untuk yang 90 bisa dibagi dengan 2 maka hasilnya 45. Dibagi dengan 3 hasilnya 15. Dibagi dengan 3 hasilnya 5. Jadi 90 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Jadi 90 itu 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, KPK-nya cari basis yang sama dengan pangkat yang terbesar ya. Di sini ada 2 sama 2 pangkat 2 sama 2. Tentu ambil yang 2 pangkat 2 ya. Setelah itu di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3, di sini 3 ada 3 pangkat 2. Berarti ambil yang pangkat terbesar, 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 misalkan saya mengambil sini aja gitu ya. Setelah itu 5, 5, 5 berarti 5 ya semuanya ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Dikali 5. Jadi 4 dikali 9 dikali 15 sama dengan 4 dikali 45 maka hasilnya 180. Jadi Rina, Rini, Reni dan minum bersama-sama lagi setelah 180 menit. Jika mereka minum bersama pada pukul 8, maka mereka minum bersama lagi pada pukul, nah ini kan menit ya. Kalau ke jam berarti kita rubah per 60 ya. Maka jam 8 ditambah 180 dibagi 60 maka hasilnya 8 ditambah 3 jam. Maka hasilnya jam 11 ya. Jadi mereka minum bersama-sama pada pukul jam 11. Selanjutnya 12, Teddy, Saleh, dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, Teddy merogoh kantong benih di pinggangnya. Saleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang. Sementara Aris merogoh kantongnya setelah mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan setiap
berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Pembahasannya, Teddy 3 lubang, Saleh 4 lubang, dan Aris 5 lubang ya. Nih, Teddy 3 lubang, kalian perhatikan soalnya ya. Jadi nggak harus dia menggunakan angka, tetapi dengan menggunakan kata juga bisa ya. Oke, berapakah lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Nah, bersama cirinya dari soal cerita KPK ya. Oke, kita menggunakan form faktor lagi. 3 sama dengan 3 ya. 4 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 2. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 5 sama dengan 5 ya. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Maka hasilnya 60 ya. Jadi jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, maka mereka akan mengisi bersama lagi setiap 60 lubang ya. Seperti itu. Kita ke soal terakhir. Seorang peternak telur sedang memanen telur. Dia memasukkan telur-telur tersebut secara rapi ke dalam kotak-kotak. Dia lupa menghitung banyaknya telur yang dimasukkan kotak ketika itu. Yang dia ingat, jika diambil 2-an, maka tersisa 1. Jika diambil 3-an, juga tersisa 1. Jika diambil 4-an, 5-an, dan 6-an juga tersisa 1. Tentukan banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut. Nah, pembahasannya untuk menentukan berapa jumlah telurnya, cari KPK dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 5 dan 6 ya. Kemudian hasilnya plus 1 karena sisanya 1 ya. 2 sama dengan 2. 3 sama dengan 3. 4 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 2. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 5 itu 5 sama dengan 5 ya. 6 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 3 ya. Jadi 6 sama dengan 2 dikali 3. KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60 ya. Jangan lupa kemudian hasilnya ditambahkan 1 ya. Jadi KPK plus 1 sama dengan 60 plus 1 sama dengan 61. Jadi banyaknya telur yang dipanen adalah 61 butir. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.